Dan orang yang kena santet pasti tahu siapa pengirimnya. Kenapa? Waktu santet dikirim, itu diikatkan juga dengan tali batin sang pengirim. Semakin kecewa, semakin dendam, semakin amarah, maka santet ini semakin kuat masuk seseorang. Nah, Pak, kalau pengirimnya hanya iseng-iseng gimana? Santetnya tidak terlalu kuat. Karena tergantung dari apa? Yang mau ngirim, kebenciannya gimana. Jelas? Semakin benci, semakin dendam. Langsung. Dan seorang dukun sebelum nyantet, dia akan tanya sama pasiennya dulu. Apakah kamu siap menanggung resikonya? Kenapa? Kalau gagal senjata makan tuan. Biasanya kasih air dulu. Suruh minum. Tapi pasien takut mati. Kasihkan pembantu. Pembantunya minum. Gagal nyantet, pembantunya modar. Nah, jelas? Jelas? Nah, bola api, hewan melonglong, setelah itu hewan mati, bukan hewan, tanaman-tanaman mati mendadak. Kering. Itu ada hawa jahat, tanaman-tanaman kering langsung. Keringnya itu dari atas sampai ke bawah. Itu tingkat dasar. Artinya apa? Hawa jahat. Ilmu santet itu mengambil energi dari kebencian, kepahitan, dendam, kesumat. Yang kedua, santet tingkat menengah. Apa saudara? Santet tingkat menengah adalah santet satu negara. Sekalipun orangnya di luar pulau, tetap kena. Dan ini disebut namanya santet tanpa jejak. Apa saudara? Apa saudara? Nah, yang dikirim bukan benda. Tapi yang dikirim adalah roh intimidasi, gila, bunuh diri. Apa saudara? Roh apa? Gila, bunuh diri. Kalau tingkat dasar, itu ledakannya ada di atap. Tidak ada bendanya. Kalau tingkat menengah itu sekitar pintu jendela. Pasir menyebar. Atau tiba-tiba depan pintu rumahnya ada pasir bertumpuk. Tapi ingat pada waktu tengah malam pasir bertumpuk. Dan yang kedua, hewan-hewan mati mendadak. Dan yang ketiga, ada suara seperti ini. Sekitar rumah, tengah malam, itu rohnya jalan. Untuk cari apa? Target. Dan yang keempat, keluar apa yang ditakuti. Dia takut kecoa, di seluruh rumahnya keluar kecoa semua. Kalau yang bersangkutan takut kelabang, maka di rumahnya keluar kelabang semua. Dan kalau dia takut kalajengking, maka di rumahnya akan keluar semua unsur kalajengking. Jelas? Dan kalau yang bersangkutan takut ular, maka di rumahnya bermunculan ular. Kalau yang bersangkutan takut dengan kematian, yaitu darah, maka setiap tembok melihat darah. Darah. Itu santet. Jelas? Jelas? Dan yang bersangkutan akan melihat dan mendengar apa yang ditakutin. Jadi telinga ini kayak ada suara-suara. Sana itu langsung dia ngelihat roh-roh itu. Kalau dia takut perusahaannya bangkrut, maka roh di telinganya berkata, bangkrut, lihat pegawaimu korupsi, bangkrut, sampai gila, saya itu bunuh diri. Kenapa semua pengiriman ilmu hitam selalu malam Jumat? Tidak mungkin malam Minggu. Yang disebut Sabat Yahudi, hari ke-7 itu hari Sabtu. Hari Minggu itu hari pertama. Kenapa kita orang Kristen hari Minggu? Hari Minggu hari kebangkitan Tuhan, kemenangan. Tapi yang disebut Sabat Yahudi, hari ke-7 itu hari Sabtu. Berarti hari yang ke-6 itu hari apa? Jumat. Dan ingat, hari yang ke-6 Tuhan menciptakan manusia.
segambar, serupa dengan Tuhan. Amin. Dan hari yang ke-6 pula Tuhan memberkati. Amin. Dan berfirman, beranak cuculah, kuasailah bumi. Amin. Lawan dari Tuhan adalah setan. Hari yang ke-6 Tuhan memberkati ciptaannya. Hari ke-6 pula setan menggunakan untuk mengikat perjanjian manusia dengan kutukan. Untuk menghancurkan umat manusia. Makanya ritual kuasa gelap di Asia, Eropa, seluruh dunia hari yang ke-6. Maka antikris 666. Betul? Angka manusia. Ingat, lawan dari Tuhan adalah setan. Hari yang ke-6 Tuhan memberkati manusia. Hari yang ke-6 pula setan mengutuk manusia. Makanya ritual ilmu hitam seluruh dunia hari apa? Jumat. Tidak mungkin hari Senin. Dan orang ngirim santet pasti tengah malam. Tidak mungkin siang-siang bolong. Kenapa? Di dalam dunia gaib, kalau di dunia nyata ini siang, di dunia gaib itu malam. Kalau di dunia gaib itu malam, di dunia nyata itu siang. Kalau di dunia nyata itu malam, di dunia gaib adalah siang. Makanya dukun itu prakteknya siang. Nah, bagaimana cara menangani kalau orang kena santet tingkat menengah? Kan yang diserang adalah roh intimidasi, gila, bunuh diri. Yang diserang adalah jiwanya. Kelemahan ilmu santet tingkat menengah adalah apa? Yang ada dianggap tidak ada. Pak saudara? Karena santet tingkat menengah yang dikirim adalah menyerang sugesti alam bawah sadar. Ada burung gagak, kau, tembak dor goreng. Kenapa? Waktu hewan itu mati, des, itu jiwa dukunnya, KO juga adalah. Karena itu lambang dari nyawa dukunnya. Ada burung hantu, tangkap, perangkap. Setelah itu apa? Terserah mbok goreng atau diapain. Kan itu kiriman jiwa dari dukunnya. Dan anggap tidak ada. Yang ada dianggap tidak ada. Dan jenis ini harus dilawan sendiri. Pendeta tidak bisa nolong 100%. Karena pendeta tidak bisa nungguin 24 jam. Betul? Karena sewaktu-waktu roh ini datang. Jadi engkau harus melawan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus. Waktu roh itu datang. Dalam nama Yesus. Firman itulah yang memerdekakan. Baca Alkitab, alihkan perhatian. Kalau lakukan ini 6 bulan 1 tahun sembuh total. Tapi kalau kamu lakukan benar-benar 3 bulan pasti sembuh. Kenapa perlu waktu agak lama? Beda dengan tingkat dasar, doa selesai. Beda. Karena roh ini dikirim. Jangkanya 1000 hari. Setelah pengiriman. Jelas? Jadi harus ada apa? Begitu gagal, senjata makan tuan, mati. Nah, sekarang yang ketiga, tingkat tertinggi. Apa saudara? Nah, tingkat tertinggi adalah santet pusaka atau santet ngerogo sukmo. Apa saudara? Nah, itu kalau pusaka itu pakai keris atau mimis kumbang, bentuknya kayak peluru. Atau patrem. Atau senjata unsur logam. Mantra dibacain, target gini kan. Itu langsung bendanya meluncur. Langsung. Itu kayak kilatan petir. Langsung. Itu walaupun di Arab mati. Yang diserang apa? Jantung. Dada kelihatan utuh, jantung jebol. Dan yang bersangkutan hanya punya hidup 5 menit. Yang bisa mengalahkan santet tingkat tinggi hanya orang yang percaya Tuhan Yesus, hidup dalam Tuhan. Baru lolos.